Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutin materi perkuliahan kita. Sekarang materinya yaitu asuransi syariah di perkuliahan ketiga. Oke. Ini kira-kira daftar isinya atau konten outlines yang akan kita pelajari bab-babnya, yaitu yang pertama pedoman umum asuransi syariah, yang kedua bagaimana akad wakalah bil ujroh diimplementasikan di asuransi syariah dan asuransi syariah, yang ketiga akad mudharabah dan musyarakah pada asuransi syariah, yang keempat akad tabaru pada asuransi syariah. Ini adalah akad-akad yang kita pelajari dari akad tijaro atau akad tabaru, dan juga nanti kita mempelajari kajian dari AOIV itu bagaimana dia mengatur tentang asuransi syariah di melalui standar internasional AOIV. Oke. Pedoman umum asuransi syariah yaitu diatur oleh Fatwa nomor 21 garis miring MUI garis miring 10 garis miring 2001. Ini saya nge-highlight beberapa kenapa fatwa ini muncul atau dibuat, karena ini ada poin menimbang dan di atasnya itu ada pengawasan yang ketat dari OJK. Ini OJK adalah otoritas yang mengatur tentang asuransi syariah untuk memastikan bahwa setiap akad yang ada pada perusahaan asuransi dijalankan dengan benar. Jadi OJK ini melakukan monitor atau pengawasan bagaimana skema yang dijalankan asuransi syariah di Indonesia ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oke, kenapa fatwa ini dibuat? Yang pertama, bahwa dalam upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko ekonomi yang dihadapi, maka perlu dipersiapkan dana tertentu sejak dini. Yang kedua, bahwa salah satu upaya untuk menutup risiko dan memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. Yang ketiga, bahwa asuransi adalah persoalan baru yang masih dipertanyakan. Apakah status hukum maupun cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah atau tidak. Maka dibuatlah fatwa ini. Oke, ini dasar hukum dan dalil. Ini saya nge-refer beberapa hadis Nabi dan kaidah fikih yang benar-benar paling relevan bagaimana mengatur tentang mekanisme dari asuransi syariah, yaitu bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Muslim, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Ini adalah mekanisme yang dipraktikkan oleh asuransi syariah melalui akad hibah atau tabaru. Yang kedua, poin kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain. Kaidah fikih, segala mudarat harus dihindari sedapat mungkin. Yang terakhir, kaidah fikih, segala mudarat bahaya harus dihilangkan. Jadi yang kedua adalah akad wakalah bil ujroh pada asuransi syariah. Ini diatur oleh Fatwa DSN MUI nomor 52 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2006. Ini definisinya yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan upah ujroh. Akad ini digunakan dalam asuransi syariah dan reasuransi syariah untuk mengelola dana peserta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat tadi dari konten dan outline itu ada akad mudharabah musyarakah dan akad wakalah bil ujroh. Ini beda lah cara pengelolaan. Kalau mudharabah musyarakah itu dia lebih mengelola investasinya kalau untuk perusahaan asuransi syariah. Tapi kalau dalam hal akad wakalah bil ujroh ini, perusahaan asuransi syariah ini mengelola dana peserta dengan imbalan ujroh, dengan fee dia, bukan imbalan bagi hasil. Itu perbedaannya. Ini prinsip akad wakalah bil ujroh. Wakalah itu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana pesertanya. Ujroh itu atau fee, perusahaan menerima upah atas jasa mengelola dana peserta. Ini profit keuntungannya didapatkan dari mana? Dari pengelolaan dana dibagikan antara peserta dan perusahaan asuransi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jadi sudah di awal kontrak itu sudah tertulis disepakati bagaimana. Sudah ada perjanjian khususnya. Resiko investasi ditanggung oleh peserta. Ini aplikasi akad wakalah bil ujroh itu ada 3.
asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi umum. Asuransi jiwa ini perusahaan asuransi mengelola dana peserta untuk memberikan santunan kepada ahli waris jika meninggal dunia. Kalau kesehatan tadi untuk memberikan santunan kepada peserta jika mengalami sakit atau kecelakaan. Yang terakhir asuransi umum, perusahaan asuransi mengelola dana peserta untuk memberikan ganti rugi jika peserta mengalami kerusakan atau kehilangan harta benda. Ini aplikasi yang dilakukan di era sekarang. Kalau wakalah bil ujroh, ini juga wakalah bil ujroh Bapak Ibu. Akad wakalah bil ujroh ini adalah akad yang paling paling sering dipakai di era modern sekarang, di Indonesia maupun di luar negeri, di Malaysia juga begitu. Karena fleksibilitasnya lebih memungkinkan untuk dilakukan. Ini yang ketiga, akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah dibuat oleh Fatwa nomor 51 Dasar MUI Romawi 3 2006. Merupakan akad ijarah. Yang ini bukan akad hibah. Jadi dalam asuransi syariah manfaatnya lebih transparan, lebih adil, lebih fleksibel. Sama-sama fleksibel tapi lebih fleksibel yang tadi wakalah bil ujrah tadi. Soalnya kalau di mudharabah musyarakah ini dituntut untuk mengelola bisnis tertentu lah, investasi, bagaimana perusahaan atau operator asuransi syariah itu mendapatkan profit lebih ditekankan. Kalau wakalah bil ujrah itu lebih fleksibel. Jadi lebih adil, lebih transparan. Akad mudharabah musyarakah lebih transparan dibandingkan dengan akad tabaru. Karena peserta mengetahui nisbah keuntungan yang akan mereka dapatkan. Lebih adil karena perusahaan asuransi menanggung sebagian risiko dari usaha asuransi. Ini menanggung resiko ya, perusahaan asuransi atau operatornya. Jadi lebih terpressure lah operatornya. Lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai jenis produk asuransi. Ini aplikasinya bagaimana mekanisme akad mudharabah musyarakah bekerja pada asuransi syariah, yaitu peserta bertindak sebagai sohibul mal, sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib dan mustahik. Peserta menyetorkan dana atau yang disebut dengan premi kepada operator atau perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi itu mengelola dana tersebut yang tadi diserahkan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dibagi di antara peserta dan perusahaan asuransi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Perusahaan asuransi juga menanggung sebagian risiko dari usaha asuransi. Oke, yang keempat yaitu akad tabaru pada asuransi syariah. Diatur oleh Fatwa nomor 21 garis miring dasar MUI garis miring 10 garis miring 2001. Definisinya yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Yang poin kedua definisinya yaitu akad hibah atau sedekah di mana para peserta saling memberikan hibah untuk membantu mereka yang terkena risiko. Akad ini merupakan akad utama yang digunakan dalam asuransi syariah. Jadi ketika kita membayar premi kepada asuransi syariah, kita tuh sama aja ya udah sudah mensedekahkan distribusi dana yang kita berikan kepada operator tersebut untuk diberikan kepada peserta yang lain in case jika ada kecelakaan atau cedera yang menimpa para peserta lain. Itu kira-kira definisi fundamental dari yang akad tabaru karena ini hibah bukan untuk tujuan komersil. Jadi prinsip akad tabaru ini memberikan hibah kepada dana tabaru. Jadi dana tabaru itu enggak perorangan, punya si A sekian, punya B sekian, punya C sekian sesuai dengan yang diberikan. Tapi utuh pas kita melakukan membayar premi kepada perusahaan asuransi itu sudah menjadi satu kesatuan dalam dana itu, sudah menjadi dana bersama. Itu dalam basis akad tabaru, yaitu saling tolong-menolong kepada peserta lain yang terkena risiko. Gitu. Ini kira-kira ada catatan tambahan. Jadi klaim atas akad tabaru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Kalau klaim atas akad tijarah yang tadi mudharabah musyarakah sepenuhnya hak peserta dan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
Perusahaan asuransi syariah memperoleh fee dari pengelolaan dana tabaruk. Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan. Di sini ada legal dokumen yang harus disertakan, yang itu pertama hak kewajiban peserta dan perusahaan harus jelas, dan cara dan waktu pembayaran premi. Yang ketiga, jenis akad tijarah atau tabaruk, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabaruk bila pihak yang tertanaknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan preminya atau kewajibannya. Dan jenis akad tabaruk enggak boleh diubah menjadi akad tijarah. Itu digarisbawahi. Untuk menentukan besaran premi, perusahaan dapat menggunakan rujukan, contoh tabel mortalita untuk asuransi jiwa atau kematian mortalita itu, dan tabel morbidita itu sakit untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. Catatan tambahan, premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dan tabaruk dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal kontrak, dan klaim dapat berbeda jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Kalau saya misalnya kemarin saat kuliah di luar negeri Malaysia itu, Bapak Ibu, itu tuh asuransi syariah boleh melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berbasis konvensional. Tapi dalam catatan itu darurat. Darurat dalam hal misalnya asuransi syariah tersebut sudah kehabisan dana untuk mengcover sebagian resiko untuk para pesertanya. Dia tidak punya dana lagi, maka jika itu dibutuhkan untuk melakukan reasuransi dengan reasuransi konvensional, itu boleh dilakukan asalkan darurat. Karena biasanya reasuransi konvensional itu dia punya banyak fasilitas yang disediakan dan mempunyai dana yang jauh lebih banyak dari reasuransi syariah. Poin yang terakhir, perusahaan memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad mudharabah, dan perusahaan memperoleh fee dari pengelolaan dana akad tabaruk dan hibah atau hibah. Oke, ini menurut standar syariah internasional OIV Bahrain, definisi asuransi syariah adalah proses perjanjian antara orang banyak dalam satu grup untuk mengatasi sakit atau cedera yang timbul dari macam-macam risiko yang rentan. Ini sama aja tadi kayak definisi dalam akad tabaruk. Poin kedua, non-muslim boleh memakai fasilitas dari berbagai macam tipe asuransi syariah. Jadi tidak membatasi muslim saja, tapi non-muslim boleh memakai juga. Poin ketiga, jika nasabah melakukan lambat bayar premi, maka perusahaan mempunyai hak untuk menggugurkan kontraknya atau menselesaikan kontraknya, mengakhiri kontraknya, atau melakukan penegakan hukum pembayaran. Ini untuk kasus hukum, bagaimana hukum itu bertindak jika ada premi yang lambat bayar. Poin keempat yaitu nasabah seharusnya tidak menerima ganti rugi dan kompensasi pada waktu yang sama dari pihak atas kerugian yang dideritanya. Menurut standar syariah internasional OIV, ada dua tipe asuransi syariah, yaitu properti dan orang. Asuransi properti contohnya kebakaran, kecelakaan mobil, dan asuransi orang contohnya risiko kecacatan, kematian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.